Oh teman-teman, kali ini aku lagi berada di Kampung Budaya yang letaknya itu berada di Kabupaten Bogor. Untuk itu, kalian supaya tahu lebih dalam mengenai budaya yang ada di Kabupaten Bogor ini, tonton terus videonya ya. Oke teman-teman, kali ini aku lagi berada di Kampung Budaya Sindang Barang yang letaknya itu di Kabupaten Bogor. Sebelum jauh pembahasan mengenai Kampung Budaya Sindang Barang ini, aku mau jelasin mengenai letak geografisnya daerah Bogor. Dari Cibadak, Kabupaten Sukabumi menuju Kampung Budaya Sindang Barang yang letaknya di Kabupaten Bogor ini menempuh jarak 2 jam 18 menit. Kali ini aku bakal ngasih tahu teman-teman semua mengenai letak geografis Kabupaten Bogor. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas kurang lebih 2.664 km persegi. Secara geografis terletak di antara 6 derajat 18 menit 0 detik hingga 6 derajat 47 menit 0 detik lintang selatan dan 106 derajat 23 menit 45 detik hingga 107 derajat 13 menit 30 detik bujur timur dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga daratan tinggi di bagian selatan. Dataran rendah sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Merupakan kategori ekologi hilir, dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter mdpl. Merupakan kategori ekologi tengah, sekitar 19,53%. Daerah pegunungan berada pada ketinggian 500 hingga 1000 mdpl. Merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1000 hingga 2000 mdpl merupakan kategori ekologi hulur dan 0,22% berada pada ketinggian 2000 hingga 2500 mdpl merupakan kategori hulu. Batas-batas wilayah di Kabupaten Bogor yang pertama sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Bekasi. Lalu yang kedua sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, yang ketiga di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Yang keempat yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Lalu yang terakhir yang kelima bagian tengah berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Bogor, Kampung Budaya Sindang Barang terletak di Desa Pasir Erih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Untuk itu, sekarang aku mau ngasih tahu kalian semua mengenai sejarah Kampung Budaya Sindang Barang. Kampung Budaya Sindang Barang diyakini sudah ada sejak abad ke-12. Menurut latar belakang sejarahnya terpapar dalam Babad Pajajaran dan tertulis juga dalam Pantun Bogor. Sindang Barang diyakini sebagai kerajaan bawahan Prabu Siliwangi dengan Kuta Barang sebagai ibu kotanya. Selain itu, Sindang Barang adalah keraton tempat tinggal salah satu istri dari Prabu Siliwangi yang bernama Dewi Kentring Manik Mayang Sunda. Sebagai perkampungan yang masih memegang teguh tradisi dan adat leluhur, bentuk bangunan rumah dibuat sedemikian rupa sehingga tampak sama dengan apa yang tertulis dalam Pantun Bogor tentang Kampung Budaya Sindang Barang di masa lampau. Memasuki Kampung Budaya, pengunjung akan menyaksikan imah gede, yaitu rumah besar yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah masyarakat dengan tetua adat, para kokolot. Kokolot adalah mereka yang dianggap sebagai sesepuh adat Kampung Sindang Barang. Tampak rumah kecil tanpa pintu namun memiliki jendela pada sisi bagian atasnya. Rumah yang 100% terbuat dari bahan alami ini mempunyai fungsi utama sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau lumbung padi milik masyarakat Kampung Sindang Barang. Tepat di sebelah lumbung padi terdapat Balai Pasenggerahan. Rumah ini biasa digunakan sebagai tempat menginap para tamu kehormatan yang datang ke Kampung Budaya Sindang Barang. Di bagian lainnya berturut-turut terdapat rumah souvenir dan balai pertirtaan. Rumah souvenir merupakan tempat penjualan berbagai pernak-pernik hasil karya masyarakat Desa Pasir Erih loh, dan juga Kampung Sindang Barang sendiri.
Sementara balai pertirtaan biasanya digunakan sebagai tempat untuk menjamu para tamu yang datang. Bangunan yang lebih mirip pendopo ini juga bisa sebagai tempat pameran dan berbagai acara internal tamu yang datang. Panggung pementasan menjadi bagian yang sangat penting dari kampung budaya Sindang Barang. Berbagai kesenian asli Sunda seperti kesenian calung, berbagai alat tari tradisional, hingga angklung gubrak menjadi hiburan menarik yang selalu dipentaskan di kampung budaya ini. Lalu yang menjadi ciri khas dari kampung budaya Sindang Barang ini apa ya? Nah, yang menjadi ciri khas dari kampung budaya Sindang Barang ini adalah rumah kecil tanpa pintu namun memiliki jendela pada sisi bagian depan atasnya. Yang dimana rumah ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau lumbung padi milik masyarakat kampung Sindang Barang. Dan rumah itu dari dahulu hingga sekarang masih digunakan dengan baik loh teman-teman. Oh iya teman-teman, kebetulan nih sesapu di kampung ini ada dan lagi nggak sibuk. Sekarang aku mau tanya-tanya sedikit nih mengenai kampung budaya Sindang Barang. Tonton terus ya keseruan aku bareng sesapu di kampung budaya Sindang Barang ini. Untuk kampung budaya ini, sebelumnya apakah udah ada renovasi? Jadi mulai didirikan ya? Iya. Sudah, yang besar itu udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Besar, ya. Kalau yang kecil-kecilan mah, kalau namanya bangunan adat begini, ya udah 3 tahun tuh pasti. Itu mah bakal nguruyuh terus sih. Namanya bocor, karena bedanya di kampung Sulawesi Bogor teh, dari Sukabumi termasuk dingin gitu. Jadi karena apa teh, ya hari enak panasnya tarik gitu. Jadi karena dia tuh karena atapnya rapuh. Jadi ini udah bocor. Renovasinya renovasi apa? Yang besar itu? Yang besar itu di bawah 6 kayak atasnya diganti semua atap. Terus ini juga udah diganti semuanya. Sekarang yang begitu rumah lagi. ini? Ya, semua udah Penyimpanan diganti. padi. Ya buat penyimpanan padi. Itu udah semua. Sekarang baru 1 tahun lebih udah seperti itu lagi. Terus sebelumnya kan ini kampung budaya ya. Itu ada berapa keluarga? Ada keluarga yang menempati di sini? Dulu satu kepala adat ya, itu dirobohkan dulu rumah kepala adat yang di atas. Karena udah rapuh. Oh iya. Sudah kepala adat waktu di sini di rumah ini. Yang menempati di rumah bawah ada 1 orang. Dia tinggal di sini. Terus untuk penghuninya yang menempati itu tuh khusus orang Bogor, asli Bogor apa dari oh bebas. Kalau di sini kan istilahnya kamu adat ini kamu Sunda itu ya istilahnya siapapun yang peduli dengan budaya itu ya kita bisa lihat. Terus ada aturan atau larangan tertentu untuk masyarakat yang luar Bogor itu mau mengenal lebih jauh tentang kampung budaya ini, ada larangan? Larangan sih ada, yang penting menghubungi dulu pegawai atau pengurus di sini. Hanya kalau larangan istilahnya yang ada kaitannya dengan mistis itu paling biasanya bagi wanita itu kalau lagi datang bulan itu ada nggak boleh sembarangan masuk ke wilayah mana, biasanya wilayah misalkan ada peletakan batu pertama yang seperti itu dilarang. Terus sebelum itu apakah kampung budaya ini dipimpin oleh kepala? Ini dipimpin turun temurun soalnya ya. Sindang Barang itu mungkin dari cerita abad 11-12 mulai didirikan, udah pindah-pindah kan, terakhir pindah di sini ya. Itu kepala adat ganti-ganti. Yang sekarang juga Maki itu dulu pakainya sampai tahun 70, 1970 Itu udah lama banget. Waduh, lama banget. Jadi itu namanya Ketong Sumbawijaya. Nah,
anak, tidak ada yang meneruskan cucu gitu kan. Makanya ada jalan di depan jalan Sumawijaya itu kepala adat itu. Kita tahu Sumawijaya. Itu sekaligus beliau itu di tahun 60 ke sini situasi di kita kan agak rawan gitu ya. Jadi yang megang itu harus benar orang yang mempunyai kelebihan lah itu ya. Beliau diangkat jadi kepala desa juga, tapi diangkat ya, diangkat. Jadi mulai menjabat, akhirnya resmi, ditunjuk langsung jadi lurah Sumur Hidup. Itu langsung dari gubernur itu. Kalau keseharian ada yang tani, ada di sini berhubung home industri itu udah menyebar di masyarakat. Jadi kayaknya kalau anak-anak yang muda-mudanya petani agak langka gitu ya, larinya ke home industri, sandal sepatu gitu ya gitu. Terus yang menjadi ciri khas dari budaya ini ya bangunan-bangunan, karena bangunan itu model yang ini model atasnya dia kan boleh ambil gambarnya agak mengusung begini ya. Itu beda dengan kampung-kampung adat lain, rumah-rumah Sunda lain seperti mau Tasik, di Sumedang atau Ciamis sampai ke Banten, kebanyakan yang lain model-model julang apa kayak seperti ini rumah padi atasnya. Kalau ini agak ada kesininya, jadi kalau orang Banten bilang kampung anjing, kalau di sini sebutnya gandul kampung. Itu yang membedakan. Terus di sini ada rumah khusus yang dulunya itu dijadikan tempat perkumpulan masyarakat. Ya tempat perkumpulan masyarakat, yaitu balai riungan itu yang sekarang dipakai warung itu. Itu namanya balai riungan, tempat musyawarah mufakat. Kalau seumpama mau ada event besar, semua para pokok disitulah untuk merumuskan upacara adat itu. Tapi sekarang masih? Kalau sekarang kan setelah COVID itu upacara adat belum dilaksanakan lagi. Sampai sekarang belum? Belum sampai sekarang, karena masih ada selama ada COVID. Karena itu bisa mengumpulkan orang banyak buat apa-apa. Itu akhirnya rekomendasi dari pemerintah pun dia tidak ngasih dari Pak Camat, Dinas, Kabupaten, tetapkan masih melarang. Jadi ada upacaranya, adatnya ya upacara adat keluarga aja gitu. Hanya syukuran aja. Oke teman-teman, gitu aja informasi yang dapat aku share mengenai Kampung Budaya Sindang Barang di Kabupaten Bogor ini. Mari kita terus melestarikan budaya Sunda. Hatur nuhun. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe.